Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur pagi ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kami di gereja ini dan saudara-saudara di rumah, tetapi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita ini satu tubuh adanya. Kita beribadah bersama-sama, bahkan dengan gereja Tuhan di mana-mana tempat di seluruh dunia. Mari kita menikmati ibadah ini dengan sukacita, menyembah, memuliakan Tuhan kita. Kita akan menyiapkan hati kita untuk ibadah kita pada pagi hari ini dengan masuk dalam saat teduh. Amin. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Dengarkanlah panggilan ibadah kita pada pagi hari ini. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Ibadah pada pagi hari ini, kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kepada kita ialah daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan, mengarahkan hati kita untuk membesarkan Dia dengan menyanyikan pujian Kristus Tuhan, Raja Dunia. Kristus Tuhan, Raja Dunia, Ia bertahta di atasnya. Dari segala jurusan, umat semua muliakan Dia. Bangsa-bangsa, raja-raja, serta umat di dunia, mari datang menyembah Dia. Sembah sujud hadapannya. Semua lidah puji Dia dengan segenap hatinya. Anak-anak masyurkan Dia, dan lengkaplah pujiannya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh bersama-sama kembali datang kepadamu untuk beribadah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk rezeki setiap hari, terima kasih Tuhan untuk iman yang Tuhan peliharakan di dalam hati kami.
Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh kembali datang kepadamu untuk beribadah kepada Tuhan. Kami percaya itu pun adalah kasih karunia-Mu. Ya Tuhan, sekarang kami menyerahkan seluruh ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kiranya Engkau yang menuntun kami dan kiranya ibadah kami pada pagi hari ini menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Mari sekarang kita kembali memuji Tuhan. Meninggikan Dia yang maha mulia, yang mengasihi kita di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita, anaknya yang menjadi juru selamat kita. Mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa. Ya rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antar anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Darah anaknya jadi penebusan, itu janjinya bagi yang percaya. Dan dosanya betapapun besarnya, Ia menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antar anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Mari sekarang saudara-saudara, kita datang kepada Tuhan. Mohon ampun atas dosa dan kesalahan kita. Kita nyanyikan lagu Ada Sumber Dipenuhi Darahnya. Tercurah darah kudusnya di bukit Kalvari, yang bertobat ditebusnya, dosa terhapuslah. Ya domba Allah, darah-Mu penuhlah kuasanya. Sucikanlah gereja-Mu sampai Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu, ya Tuhan. Mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami, karena kami mengaku kami ini orang-orang yang berdosa di hadapan sesama kami dan juga terutama kepadamu, ya Tuhan. Tetapi kami tahu waktu kami datang kepadamu, sesungguhnya lah Engkau yang akan mengampuni dosa-dosa kami. Engkau yang akan menyucikan kami, sebab sesungguhnya Engkaulah yang sudah menebus semua dosa kami di kayu salib. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkaulah yang akan menuntun kami untuk selalu hidup di dalam pengampunan-Mu
di dalam anugerah-Mu itu, dan kami hidup memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan dari Roma pasal 4 ayat 7 sampai 8 berkata demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Tuhan mengampuni dosa-dosa kita karena kasih-Nya, dan sesungguhnya Dia sudah membayarkannya di kayu salib. Terpujilah nama Tuhan, pengampun dosa kita, juru selamat kita, penebus kita. Sekarang mari kita bersama-sama membawa hidup kita ini untuk menjadi hidup yang memuliakan Dia, menjadi hidup baru yang dituntun oleh firman-Nya. Mari kita membaca bersama-sama petunjuk hidup baru dari 1 Korintus 6 ayat ke-20. Mari kita membaca bersama-sama. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Terpujilah Tuhan. Saya akan mengundang saudara-saudara untuk kembali bangkit. Kita akan bersama-sama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan tempat mengucapkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Sekarang kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita menyambut firman Tuhan yang mulia. Mari kita menyanyikan pujian Bukalah Mataku Tuhan. Kiranya ini menjadi doa kita agar Tuhan menuntun hidup kita dengan firman-Nya yang mulia itu. Bukalah mataku Tuhan, untuk lihat kebenaran-Mu. Beri padaku kunci ajaib, untuk lepaskan belengguku. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Bukalah mataku Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu, agar apa yang ku dengar hanyalah Injil Tuhanku. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku.
firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Penginjil Caroline Tantra. Saya persilakan Ibu Caroline untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan pada hari ini, kita minta pimpinan Roh Kudus untuk memimpin kita. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, berkati untuk pemberitaan firman pada pagi hari ini, sertai untuk hamba-Mu yang lemah ini, buka setiap hati dan telinga kami untuk bersiap mendengar firman-Mu. Kami menyerahkan pemberitaan firman pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saat ini saya mengajak kita semua untuk boleh membuka dan membaca Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 hingga 40. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 hingga 40. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida pembesar, kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya, berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Indonesia pernah dijajah oleh 6 negara, termasuk Belanda yang pernah menjajah Indonesia sekitar 350 tahun. Dan juga Jepang yang pernah menjajah Indonesia selama 3 tahun. Tetapi ada satu negara di Afrika yang tidak pernah dijajah selama masa perebutan Afrika dan terus merdeka. Negara ini adalah negara Etiopia. Memang pada tahun 1936 hingga 1941, Italia pernah menginvasi Etiopia, namun Italia tidak pernah benar-benar menjadikan Etiopia sebagai koloni, sehingga pada tahun 1944
Etiopia kembali mendapatkan kedaulatannya. Tadi kita telah membaca Kisah Rasul pasal 8 ayat 26 hingga 40. Ini adalah kisah tentang pertemuan Filipus dengan sida-sida Etiopia. Filipus adalah salah satu dari 7 diaken yang terpilih. Kini mendapatkan perintah dari Tuhan untuk pergi ke sebelah selatan dari Yerusalem menuju ke Gaza. Untuk melakukan penginjilan. Dan Alkitab mencatat bahwa jalan yang harus dia lalui adalah sebuah jalan yang sunyi. Filipus mentaatinya dan menjalankannya. Di tengah perjalanan, Filipus dikejutkan oleh Tuhan dengan pertemuannya dengan sida-sida Etiopia ini. Sida-sida Etiopia ini adalah orang yang bekerja, sida-sida adalah biasa orang yang bekerja sebagai menteri di sebuah kerajaan. Sida-sida Etiopia ini adalah seorang menteri keuangan yang bekerja di kerajaan Etiopia di bawah Ratu Kandake. Kandake adalah sebuah gelar kerajaan Etiopia untuk seorang ratu yang membantu raja di dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Tetapi Etiopia di sini bukanlah negara Etiopia yang kita kenal sekarang ini, yang tidak pernah mengalami penjajahan. Kerajaan Etiopia kuno ini dikenal dengan nama Kerajaan Nubia atau di dalam perjanjian lama adalah Kusi. Yang masyarakatnya memang terdiri dari orang-orang berkulit hitam dan dipegang oleh seorang raja. Sida-sida Etiopia ini sedang menuju perjalanan pulang dari Yerusalem setelah ia beribadah dan ia sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Sida-sida ini kemungkinan bukanlah orang Yahudi, tetapi ia tertarik dengan mungkin cara hidupnya orang Yahudi atau bahkan ia tertarik dengan Allahnya orang Yahudi. Sehingga ia rela melakukan perjalanan yang jauh ke Yerusalem untuk beribadah. Kemungkinan sida-sida ini menghadiri sebuah festival ibadah di Yerusalem. Dan ia kemungkinan juga mengunjungi bait Allah, walaupun ia tidak dapat masuk ke dalamnya. Bahkan dikatakan juga bahwa sida-sida ini memegang kopi dari kitab Nabi Yesaya dan membacanya dengan keras sehingga terdengar oleh Filipus. Ketika ia sedang membacanya, ia bertemu dengan Filipus. Filipus yang bertanya kepadanya apakah dia mengerti tentang bacaan yang dia baca ini. Lalu sida-sida ini mengundang Filipus untuk naik ke keretanya dan Filipus menjelaskan kepadanya bagian yang sedang ia baca itu. Kemudian karena pemberitaan Injil tentang Yesus yang dilakukan oleh Filipus dan yang disampaikan oleh Filipus ini kepada sida-sida Etiopia ini, sida-sida ini mengambil sebuah komitmen kepada Yesus dan meminta dirinya untuk dibaptis. Ketika keduanya ini keluar dari air, Roh Allah membawa Filipus ke Asdod dan memberitakan Injil di sana. Dan sida-sida ini pun kembali melanjutkan perjalanannya pulang penuh dengan sukacita. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah sida-sida Etiopia ini? Ada 2 hal yang dapat kita amati dan pelajari dari bagian ini. Yang pertama, kita melihat adanya pengaturan Allah yang begitu sempurna di dalam kisah ini. Melalui kisah ini kita melihat adanya Roh Allah atau adanya inisiatif Tuhan, inisiatif Allah yang bekerja, yang dilakukan Tuhan baik di dalam diri Filipus maupun di dalam diri sida-sida Etiopia ini. Pengaturan Tuhan yang terjadi di dalam diri Filipus ini terjadi ketika Filipus dipanggil dan diberikan perintah untuk mengabarkan Injil. Filipus dipimpin oleh Tuhan di dalam pertemuannya dengan sida-sida ini. Filipus dipimpin oleh Tuhan di dalam proses pemberitaan Injil. Dan setelah proses ini selesai, Filipus pun dipimpin oleh Tuhan pergi ke tempat lain. Roh Tuhan terus memimpin Filipus dari awal kisah ini hingga akhir kisah ini. Jalan yang sunyi yang ditulis di dalam bagian ini menggambarkan sebuah jalan yang mungkin jarang dilalui oleh orang. Tetapi Tuhan mengatur Filipus untuk melewati jalan yang sunyi ini. Dan di jalan yang sunyi ini, lewatlah sida-sida Etiopia ini.
yang memungkinkan bagi Filipus untuk mengabarkan Injil kepada sida-sida ini. Pengaturan Allah juga terjadi di dalam diri sida-sida Etiopia ini. Bukan sebuah kebetulan bahwa sida-sida Etiopia ini membaca kitab Nabi Yesaya. Sida-sida ini rindu untuk belajar kebenaran secara sederhana. Ia ingin mendalami imannya dengan membaca firman Tuhan. Bahkan ia pun rela melakukan perjalanan yang jauh ke Yerusalem untuk beribadah. Pertanyaan dari sida-sida ini kepada Filipus tentang siapakah yang dibicarakan oleh Nabi di dalam bagian ini, apakah tentang Nabi itu sendiri ataukah tentang orang lain, menjadi permulaan yang sempurna bagi Filipus untuk memberitakan Injil kepadanya. Dan melalui pemberitaan Injil inilah sida-sida ini mengambil komitmen untuk percaya dan mengaku kepada Yesus Kristus Sang Anak Allah, bahkan ia mengambil komitmen untuk dibaptis. Walaupun Tuhan memimpin sida-sida ini ke jalan yang berbeda dengan Filipus, sida-sida ini melanjutkan perjalanannya dengan penuh sukacita. Sukacita menjadi manifestasi yang sejati ketika Roh Allah tinggal hidup di dalam dirinya. Yang kedua, kita juga akan melihat adanya janji Allah yang digenapi di dalam diri Yesus Kristus yang menjadi berita Injil itu sendiri. Bagian Yesaya 53 ayat 7 dan 8 yang dibaca oleh sida-sida ini menjadi berita Injil atau berita tentang Yesus yang dikabarkan oleh Filipus kepada sida-sida ini. Bagian ini berbicara tentang Yesus yang rendah hati, menjadi seorang hamba yang rendah hati dan menderita. Melalui pembacaan dari Yesaya, kitab Nabi Yesaya ini kita melihat adanya penekanan mengapa gereja mula-mula membaca kitab Nabi Yesaya. Nabi Yesaya yang menulis tentang bangsa Israel yang ada di dalam pembuangan, namun bangsa Israel seringkali gagal untuk menjadi terang bagi bangsa lain atau bahkan menjadi terang bagi dirinya sendiri, tetapi Allah adalah Allah yang setia. Nabi Yesaya mendeskripsikan, memikirkan, merenungkan seorang figur hamba yang dapat menggenapi kehendak dan janji Allah dan menyelamatkan bangsa Israel dan umat manusia dari dosa. Profil tersebut adalah profil Yesus yang menjadi juru selamat dunia, yang menyelamatkan umat manusia dari dosa. Figur Yesus yang menjadi hamba yang rendah hati dan menderita inilah yang menjadi alasan mengapa sida-sida ini tertarik untuk membaca dan mendalaminya, menjadi alasan kenapa ia bersemangat untuk belajar firman Tuhan bagian ini. Inilah puncak dari kisah ini, yaitu Yesus yang memberikan dirinya, menyambut dan tidak menolak seorang pun yang datang kepada Tuhan, yang datang percaya kepadanya, termasuk sida-sida Etiopia ini. Yesus berkata di dalam Markus pasal 10 ayat 45, bahwa anak manusia, Son of Man, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani atau untuk menjadi hamba yang memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Yesus sendiri yang mengatakannya dan ia sendiri yang menggenapi di dalam dirinya dan ia melakukannya. Son of Man ini melakukan di dalam his own person and act, di dalam dirinya sendiri dan di dalam tindakannya. Melalui kedatangan, melalui pelayanan, melalui kematiannya di atas kayu salib. Inilah berita Injil itu, berita tentang Yesus itu sendiri. Yesus yang menjadi hamba dan terang bagi manusia yang telah hidup dan tinggal di dalam kegelapan dosa. Hamba yang menderita. Yesus yang menjadi orang yang benar, yang telah membenarkan orang banyak oleh karena hikmat-Nya dan memikul kejahatan orang banyak. Setelah sida-sida ini membaca dan mendapatkan pemberitaan Injil ini yang disampaikan oleh Filipus,
Sida-sida ini pun berkomitmen untuk mengambil bagian di dalam kematian dan kebangkitan Kristus yang akhirnya dia mengambil komitmen untuk dibaptis. Dan ia pun mendapatkan sukacita. Seperti yang disampaikan oleh Pendeta Ingcie di dalam khotbah 2 minggu yang lalu, bahwa baptisan merupakan pengakuan iman pada orang luar, tetapi baptisan juga harus dilakukan dengan segenap hati. Pertanyaan Filipus kepada sida-sida ini, apakah Tuhan percaya dengan segenap hati? Sida-sida ini pun menjawab dengan penuh keyakinan bahwa ia mengaku percaya kepada Yesus Sang Anak Allah itu, yang membawa sida-sida ini masuk ke dalam komitmen yang lebih dalam, yaitu baptisan. Saat ini kita telah memasuki hampir akhir September. Saya merasa tahun 2020 ini lewat begitu cepat. Ya, tiba-tiba saya rasa udah September, kayaknya ingat-ingat baru Januari seperti itu. Ya, di awal tahun saya teringat 1 Januari itu ada peristiwa banjir di kota Jakarta. Tahun baru, tetapi tahun baru yang dimulai dengan banjir. Saya khawatir pada saat itu karena rumah papa ada di Jakarta dan rumahnya kerendam banjir. Rumahnya hanya 1 lantai. Air mulai masuk ke dalam rumah dan mati lampu. Ya, mati lampu selama 4 hari, nggak bisa ngecas handphone, nggak bisa dikontak, dan telepon rumah pun tidak bisa dihubungi karena berhubungan dengan listrik seperti itu. Lalu di bulan Maret, COVID-19 mulai masuk ke Indonesia. Muncul himbauan dari pemerintah untuk kita boleh bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Di pertengahan tahun ini, kita memasuki era normal baru yang mengharuskan kita memakai masker, rajin cuci tangan, dan juga menghindari perkumpulan-perkumpulan orang banyak. Walaupun beberapa gereja juga telah melakukan ibadah onsite, namun kita juga terus melihat bahwa angka penderita COVID ini di Indonesia terus bertambah. Kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Orang memprediksikan bahwa ini semua mungkin akan berakhir bahkan di akhir tahun 2021. Tetapi yang kita tahu bahwa Allah mengatur dan memimpin setiap hidup kita. Allah memimpin setiap hidup dari anak-anaknya. Seperti Allah yang telah mengatur dengan indah dan tepat sesuai dengan waktu dan kehendak Allah, pertemuan Filipus dengan sida-sida Etiopia ini. Filipus yang dipanggil dan diarahkan oleh Tuhan menjadi evangelis, pengabar Injil bagi sida-sida ini. Dan pengaturan Allah yang terjadi di dalam diri sida-sida Etiopia ini yang membaca kitab Nabi Yesaya sehingga berita Injil itu bisa disampaikan kepadanya dan ia menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Allah juga mengatur setiap hidup kita, hidup anak-anaknya. Allah mengatur setiap hidup kita untuk boleh kita menjadi saksi pengabar Injil bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ketika gereja atau kita membaca bagian ini, khususnya ketika gereja membaca kisah bagian dari Yesaya 53 ini, gereja harusnya terpesona akan seorang figur, seorang hamba yang menderita dan mati bagi dosa-dosa kita. Ketika Lukas menceritakan kisah dari sida-sida Etiopia ini, Lukas sedang menceritakan bagaimana kisah berita Injil itu boleh disampaikan kepada dunia yang lebih luas. Dimanapun dan dalam situasi apapun kita, dari budaya apapun kita datang, berita Injil yaitu Yesus itu sendirilah yang menjadi pusat dan satu-satunya bagi semua janji Allah. 2 Korintus pasal 1 ayat 20 mengatakan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Di dalam literatur kuno, masyarakat Etiopia ini dianggap sebagai orang-orang yang tinggal di ujung bumi. Dengan kata lain, ketika kabar Injil diberitakan di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi,
Bisa dikatakan bahwa Samaria dan Ethiopia ini menjadi dua wilayah geografis amanat agung yang diberikan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Beberapa bapa gereja menyelidiki bahwa sida-sida Ethiopia ini pada akhirnya menjadi misionaris di Ethiopia. Ada beberapa arkeologi yang menemukan bahwa adanya perkembangan komunitas Kristen di Ethiopia pada abad keempat dan kelima. Pada faktanya, orang non-Yahudi pertama yang beriman dan dibaptis di dalam kisah Lukas ini adalah orang berkulit hitam, yaitu sida-sida Ethiopia ini, yang berasal dari Afrika. Injil yang terbuka bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi juga kepada orang non-Yahudi. Kepada sida-sida ini pemberitaan Injil dilakukan oleh Filipus, dan yang pada akhirnya sida-sida ini menjadi pengabar Injil di negerinya. Biarlah hidup kita di tengah masa yang tidak menentu ini, kita dapat terus menjadi terang, kita dapat terus menjadi saksi Injil Kristus, menyaksikan, memberitakan tentang Yesus, Injil itu sendiri bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita, karena Allah mengatur di hidup kita. Allah mengatur hidup kita untuk kita boleh memberitakan berita Injil itu, Yesus Kristus itu sendiri kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Allah mengatur dan memimpin hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur melalui kisah pertemuan Filipus dengan sida-sida Ethiopia ini. Berita Injil dikabarkan kepada orang banyak. Dan Tuhan tolong setiap kami di masa yang tidak menentu ini, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan terus memimpin hidup kami. Tuhan yang terus menolong setiap kami untuk kami juga bisa menjadi evangelis, menjadi pengabar Injil, menjadi saksi Kristus yang membawa terang bagi lingkungan yang ada di sekitar kami, bagi orang-orang di sekeliling kami. Karena yang kami ingin beritakan adalah berita Injil itu sendiri tentang Yesus Kristus yang telah mati dan hidup bagi kami semua, bagi orang lain. Tuhan tolong melalui hidup kami boleh memuliakan Tuhan, boleh menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan yang sudah menuntun kita sekalian pagi hari ini untuk mendengarkan firman-Nya. Firman yang mengingatkan kita bahwa untuk semua yang terjadi itu ada pengaturan Tuhan. Dan pengaturan Tuhan selalu menuntun kita supaya kita menjadi berkat bagi sesama kita. Memberitakan Injil kabar baik dimanapun kita berada. Saudara-saudara, mari kita tidak memikirkan diri kita sendiri. Tetapi kita memberitakan kebaikan Tuhan, membawa terang Injil Tuhan di sekitar kita, memuliakan namanya. Kita akan menyanyikan pujian Kirimkan Terangmu. Ini merupakan pujian menjadi respon kita pada firman Tuhan. Nah saudara-saudara, sementara itu jikalau pada waktu kita menyanyikan respon ini, saudara-saudara ingin memberikan persembahan kepada Tuhan, memberikan persembahan untuk pelayanan misi, saudara bisa menyiapkannya dan saudara bisa memberikannya kalau di rumah bisa dikumpulkan bersama keluarga, atau saudara boleh mengirim lewat rekening ke gereja seperti yang ada di layar saudara. Ya, mari kita menyambut firman Tuhan dengan pujian Kirimlah Terangmu. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah terangmu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah terangmu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Dengan penuh
kasih kita beritakan, kirimlah terang-Mu. Dan mahkota mulia sedang menanti, kirimlah terang-Mu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan, yang mengingatkan kami supaya dimanapun kami berada, kami percaya akan pengaturan Tuhan dan kami mencari kesempatan untuk memberitakan Injil-Mu di tempat di mana Engkau menempatkan kami. Tuntunlah kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku firman yang memuliakan nama-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan juga memberkati untuk persembahan yang sudah diberikan oleh jemaat-Mu. Kiranya Engkau akan memberkati dan memakainya untuk meluaskan pemberitaan Injil melalui gereja GKA Immanuel Malang untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk keadaan dunia kami yang mengalami pandemi. Kami berdoa supaya Engkau sendiri akan memberkati untuk usaha-usaha mengatasi penyakit ini. Lebih dari 60 negara saat ini sedang berkoordinasi untuk mengembangkan vaksin virus bagi virus corona ini. Tuhan, kiranya Engkau sendiri akan berkati sehingga sungguh-sungguh vaksin ini boleh segera ditemukan dan Tuhan akan menolong supaya melalui vaksin ini pun negara-negara yang miskin yang berjumlah 92 negara yang mungkin kesukaran untuk mengembangkannya mendapatkan pertolongan, dan kiranya bersama-sama dengan obat ini sungguh Injil juga diberitakan, kabar baik diberitakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau akan berkati dan menuntun. Berdoa untuk negara kami sendiri, Tuhan kiranya juga memberkati untuk uji vaksin yang sedang dilakukan di Bandung. Mohon Tuhan akan menuntun. Kami berdoa untuk gereja-Mu. Tuntunlah kami supaya kami pun menjadi gereja yang membawa terang Injil Tuhan di tengah-tengah kota Malang ini. Pimpinlah kami ya Tuhan, kiranya melalui ibadah-ibadah kami, kiranya melalui pembinaan-pembinaan kami semua dituntun untuk melakukan apa yang Kau kehendaki itu. Berdoa saat ini Tuhan untuk beberapa saudara yang sedang menyiapkan diri untuk menerima sidi dan baptis. Tuhan kiranya akan berkati dan menyertai katekisasi yang sedang mereka lakukan lewat Zoom, supaya mereka mengerti firman Tuhan, supaya mereka mengambil komitmen untuk mengikut Tuhan, dan tangan Tuhan yang murah akan menyertai mereka, sehingga ketika mereka nanti dibaptis, mereka sungguh-sungguh melakukannya dengan hati yang percaya kepada Tuhan, yang mau taat kepadamu. Berdoa untuk pembinaan-pembinaan yang ada di gereja kami, untuk komunitas pemuda remaja, untuk tunas remaja, untuk sekolah minggu, dan juga untuk komisi wanita. Tuhan kiranya Engkau akan berkati dan menyertai, sehingga melalui pembinaan ini, kami semua dibawa makin dekat kepada Tuhan, makin mengenal apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Tuntunlah kami semua untuk bersemangat bertumbuh, bersemangat melayani, dan kiranya melalui segala sesuatu yang kami kerjakan, sungguh kami terus mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk semua saudara-saudara di rumah, dalam pergumulan masing-masing, dalam semua doa yang dipanjatkan. Ya Tuhan, Engkau-lah kiranya akan mendengarkan dan menjawab pergumulan saudara-saudara. Dan dengarkanlah jikalau ada orang-orang yang berkomitmen untuk melakukan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati dan menyertai saudara-saudara. Terpujilah nama Tuhan. Demi Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengakhiri ibadah ini. Kami mohon Tuhan menuntun kami supaya kami boleh beribadah kembali bersama-sama pada minggu yang akan datang. Terpujilah nama Tuhan. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan doksologi. Dan kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan.
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, pimpinan dan tuntunan dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, hidup membawa terang Injil Tuhan kepada sesamamu, hidup memuliakan nama Tuhan, hidup mendapatkan sukacita di dalam Dia dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saat teduh kebaktian selesai, Tuhan memberkati saudara-saudara. Saudara-saudara, kita akan memperhatikan beberapa warta pada pagi hari ini. Pertama-tama atas nama seluruh majelis dan kita semua dan kami hamba Tuhan, terima kasih untuk menginjil Caroline yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati pelayanan, memberkati keluarga Lause Caroline. Yang kedua, diberitahukan bahwa Pendeta Heingke mengambil cuti selama 2 minggu ini, karena itu pelayanan akan ditangani oleh saya dan penginjil Icu. Harap saudara-saudara kalau ada keperluan boleh menelpon dan menghubungi saya atau penginjil Icu. Ya. Kemudian diingatkan setelah ibadah ini ada ibadah anak yang akan bertema keluarga Allah, berdoa bagi mereka yang menderita. Silakan saudara-saudara yang membawa anak-anak untuk ikut ibadah ini jam 9:30. Kemudian nanti sore jam 4 ada kelas bagi tunas remaja. Ya, itu anak kelas 6, 7, dan 8. Kita akan bahas jalan keselamatan dalam Zoom meeting, ya. Kemudian pada hari Selasa seperti biasa akan ada pemahaman Alkitab online dan doa online. Kemudian saudara-saudara diajak untuk sama-sama ikut acara ini, ya. Pada hari Jumat tanggal 2 Oktober ada persekutuan Komisi Wanita online dengan tema Hidup Berpadanan dengan Injil Kristus. Saudara-saudara, para ibu diundang untuk mengikutinya. Kemudian pada hari Sabtu akan ada doa pagi yang kita lakukan bersama-sama juga, sekalipun mungkin bentuknya tidak dalam Zoom, tapi saudara berdoa di rumah, kami di gereja ada beberapa hamba Tuhan akan tetap berdoa bersama saudara-saudara. Nanti liturginya akan dikirim seperti biasa. Ya. Kemudian untuk Sabtu sore, mengundang seluruh pemuda remaja untuk ikut komunitas. Seperti biasa, setiap Sabtu pertama kita akan membahas tentang hal-hal yang sedang trending hari ini, ya, hal-hal yang sedang relevan jadi pergumulan pemuda remaja hari ini, ya. Kita akan membahasnya di dalam Zoom, ya, jam 5 sore sampai 6:30. Tetapi kita akan topiknya itu akan diberikan dalam bentuk video terlebih dahulu, ya, ada klip barangkali begitu yang nanti akan dipilih untuk saudara-saudara dan akan di-share di grup pemuda dan remaja. Lalu untuk minggu depan kita akan bersama-sama ibadah kembali, saudara-saudara. Minggu depan ada perjamuan kudus, ya. Minggu depan temanya adalah jalan lurus. Saudara-saudara yang ingin ikut perjamuan kudus bisa mengambil roti dan anggur dengan menghubungi Ibu Licu, penginjil Licu pada hari Selasa sampai hari Sabtu, ya, pada jam kerja atau dengan perjanjian. Demikian seluruh warta kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya saudara-saudara boleh hidup
memuliakan Tuhan. Selamat hari Minggu.